Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, alit-alit Ibu Guru Makasami, Punapi Gatra, Dumugi Gatra alit-alit Makasami, ring rahina mangkin stata kena lan rahayu nggih. Nah, semoga kabar anak-anak hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, ring rahina mangkin alit-alit jago melajah indik bahasa Bali, punike alit-alit melajahin indik paribasa bahasa Bali. Nah, sane mangkin Ibu Guru jagon latarang indik paribasa bahasa Bali alit-alit pirengin becik-becik nggih. Nggih alit-alit makasami sane mangkin alit-alit jago melajahin indik paribasa bahasa Bali. Inggih. Yening ring bahasa Bali nggih manut bukune Bapak Wayan Simpen puniki paribasa bahasa Bali punika wenten akehnyane 15 soroh utawi menurut bukunya Bapak Wayan Simpen ya paribasa bahasa Bali punika ada 15 paribasa. Nah, sanika pahannya nih utawi pembagiannya adalah yang pertama ada sesonggan yaitu pepatah, sesenggakan ibarat, wewangsalan tamsil, peparikan pantun, sloka bidal, bebelat badan metafora, pepindan perumpamaan, sesemon sindiran halus, sesawangan perumpamaan, cecimpedan teka-teki, cecangkriman syair teka-teki, sesimbing punika sindiran, cecangkitan punika olok-olokan, raos ngempelin ungkapan pelawak, sabte utawi sipte punika alamat. Nah, menurut bukunya Bapak Wayan Simpen, paribasa bahasa Bali itu ada pembagiannya adalah 15 soroh paribasa. Nah, yening manut ring bukune Bapak Wayan Simpen, pahan paribasa bahasa Bali punika wenten 15 soroh. Nggih alit-alit presida catet materi ring rahina mangkin sanenganenin pariinik paribasa bahasa Bali. Nah, yening wenten pitaken napi kemanten saning ranjing ring paribasa Bali inggih punika sane pahan 15 punika. Nah, misalnya nih punika wenten sesonggan, sesenggakan, wewangsalan, peparikan, wiwasane tiosan, sane maduwe akeh nyane punika 15 utawi 15 paribasa. Nggih. Alit-alit makasami sane mangkin Ibu Guru jageng lanturang basita paribasa utawi penlataran utawi teges napi nike paribasa bahasa Bali. Ya alit-alit pirengan becik-becik basita paribasa utawi paribasa bahasa Bali inggih punika basa rinengge sane kaangen piranti panglengut basa utawi ungkapan tradisional rikala pacang mabebaosan wiadin ngamedalang daging pikayunan kalih pangarse sane kaanggen sesemon indik kahanan kalih laksana jadme. Nah, jadi artinya basita paribasa atau paribasa bahasa Bali adalah bahasa yang digunakan ketika kita melakukan sebuah pembicaraan atau sebuah dialog atau sebuah percakapan. Ya, basita paribasa ini biasanya digunakan untuk ungkapan tradisional. Ya, biasanya kita menggunakan ungkapan tradisional ketika kita berbicara atau melakukan sebuah percakapan yang biasanya itu tertuju kepada suatu atau sesuatu laksana atau perilaku yang kita lihat. Ya, apapun yang kita lihat ya atau perilaku yang kita lihat biasanya kita menggunakan ungkapan-ungkapan tradisional. Ya, contohnya seperti sindiran atau sesemon ya, kita menggunakan sindiran secara halus untuk menilai atau menunjuk perilaku orang tersebut. Jadi, paribasa bahasa Bali ini digunakan sebagai ungkapan yang ditujukan pada perilaku manusia
yaitu bisa menunjuk nama benda atau makanan, bisa juga nama barang ya, dan bisa juga sebagai sindiran. Ya, yang contoh-contohnya itu atau soro-soro dari paribasa bahasa Bali yaitu ada 15, ada yang disebut dengan cecimpedan yaitu dengan teka-teki, wewangsalan atau tamsil, dan ada juga yang disebut dengan sindiran atau paribasanya itu adalah sesemon, dan ada lagi dan masih banyak lagi anak-anak bisa pelajari ya. Ingi alit-alit makasami sane mangkin kelanturang antuk wit kruna utawi asal usul kata, yaitu asal usul kata wewangsalan ya. Wewangsalan patah teken tamsil ya, dalam kurung pantun singkat. Wewangsalan mawit saking kruna lingga wangsal mearti lampah. Pulih pengiringan dados wangsalan raris kadui purwayang dados wewangsalan. Sane arti lelampahan paripolah kalih jatme sane sesimbing sekadi sesimbing utawi sesemon sane halus ngantos pedes. Nah, jadi artinya wewangsalan itu sama dengan tamsil atau bisa disebut juga dengan pantun singkat. Wewangsalan berasal dari kata dasar wangsal yang berarti lampah. Lampah itu artinya perilaku. Ya, polih pengiring an atau mendapat akhiran an menjadi wangsalan. Kemudian di dwi purwayang, dwi purwa itu artinya adalah pengucapan huruf depan, yaitu pengucapannya 2 kali. Ya, menjadi wewangsalan dari kata wangsalan. Di dwi purwayang menjadi wewangsalan. W yang di depan itu diucapkan 2 kali. Ya, berarti lelampahan atau perilaku antara 2 orang yang saling melakukan sindiran, yaitu bisa sindiran halus atau juga sindiran yang agak keras. Kelanturang antuk pahan atau bagian dari wewangunan wewangsalan. Pahan struktur wewangsalan ya, atau bagian dari struktur wewangsalan ya. Wewangsalan punika kewangun antuk kalih palet lengkare sane riyinan kebaos sampiran, lengkare sane pungkuran punika kebaos arti sujati. Ya, jadi wewangsalan itu dia terdiri dari 2 baris kalimat. Ya, ada baris kalimat yang pertama itu disebut dengan sampiran, dan baris kedua atau baris kalimat yang kedua yang disebut dengan arti sujati, dan juga memiliki sajak yang sama. Ya, sajak dalam bahasa Bali itu disebut dengan mapurwakanti atau prekanti ya. Nah, sebagai contoh, ibu guru sudah membuatkan anak-anak contoh dengan prekanti atau sajak yang sama. Anak-anak bisa lihat pada layar atau tayangan slide ya yang sudah ibu guru berikan. Imbe lengkare utawi contoh kalimat. Ya, lengkare itu artinya kalimat, imbe artinya contoh. Ya, asep menyan majegau. Ya, nah baris wewangsalan pertama itu belum memiliki arti ya, artinya itu masih disembunyikan. Ya, baris pertama pada wewangsalan yaitu disebut dengan sampiran ya, mapurwakanti au atau sajak a dan u sudah dicetak tebal atau perkanti au. Yang baris kedua yaitu adalah arti sujati atau arti dari sampiran yang sudah disebutkan tadi ya. Asep menyan majegau, nekep lengar aji kau. Nah, itu adalah arti
arti dari sampiran yang pertama. Biasanya digunakan untuk menyindir seseorang yang tidak memiliki rambut. Lengar itu artinya botak, ya. Contoh yang kedua itu wewangsalan memperkanti sajak yang sama, yaitu il. Ya, tergantung nanti kalau ada contoh yang lain, anak-anak perhatikan sajaknya. Ya, cek-cek poleng temisi bengil. Ya, itu adalah sampiran pertama. Jadi tidak arti dari sampiran itu masih tersembunyi. Terus yang kedua itu adalah baris kedua sudah menunjukkan arti dari sampiran pertama. Ya, desek ngereng ngisi gisi nengil. Ya, dia memiliki sajak yang sama atau huruf akhirnya atau dua huruf di akhir itu sama il dan il. Ya, biasanya digunakan untuk menyindir seseorang. Biasanya selanturnya nih puniki wenten contoh utawi imbe wewangsalan sane memperkanti tut utawi ut, boleh ya. Baju gadang potongan gantut, ya. Itu sampiran pertama atau baris pertama yang disebut dengan sampiran, ya. Palet saneka pertama punika kebaos sampiran utawi lengkara sanerienan ring wewangsalan utawi lengkara saneka pertama punika kebaos sampiran. Selanturnya nih kelanturan antuk arti sujati. Baju gadang potongan gantut, arti sujatinya nih punika tuyuh megadang tuare man entut. Ya, itu artinya anak-anak sering bergadang tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, menggadang itu artinya begadang. Tuyuh itu artinya bekerja dengan cara begadang, ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu arti atau wewangsalan dari perkanti ut atau tut. Biasanya digunakan sebagai sindiran terhadap bos, ya, sindiran dari pegawai terhadap bosnya. Ya, biasanya disuruh bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa atau tidak digaji sama sekali.